Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap ngerumpi? Siap ngerumpi, bukan ngerumpi. Kalau di ngobrolan di dapur redaksi Forum News Network ini membaca berita di balik berita. Mhm. Kayaknya sih kayak ngerumpi, tapi kita ngerumpi itu kan nggak ada pakem, tidak pakai data. Kalau kita mesti pakai data, justru kita mengajak Anda untuk memberikan perspektif tentang sebuah berita. Karena itu kemudian disebut obrolannya membaca berita di balik berita Forum News Network of the Record. Masih terus bersama saya, Hersu Beno Arif. Dan masih bersama saya juga Agi Beta, senang sekali ngerumpi kembali bersama. Kok diterusin ngerumpi lagi. Oke, yang sekarang ini lagi banyak dirumpiin kali Mbak sama orang itu kan soal mantan juru bicara KPK dan juga koordinator Indonesian Corruption Watch ya, Febri yang jadi juru bicara jadi pengacara Ibu Putri Chandrawati dan siapa tadi Rasamala Aritonang ya. Betul, Itu kan yang salah satu karyawan KPK yang menolak untuk bergabung ke Polri gitu ya. Ini kan ini lagi rame banget. Ini saya kira saya usul ini topik yang akan kita bahas karena kebetulan kan kemarin Kejaksaan Agung juga sudah menetapkan sudah menyatakan P21 sudah lengkap berkas dari kawanan Verdi Sambo. Termasuk orang pasti bertanya-tanya tentang nasib Ibu Putri Sambo. Kalau selama ini statusnya masih di kepolisian, dia masih bebas di luar, apakah sekarang kejaksaan juga akan memperlakukan hal yang sama? Itu kan itu pasti jadi isu yang menurut saya ini pasti sangat ditunggu-tunggu oleh publik gitu ya Mbak ya. Itu topik itu. Yang lain apa yang Anda usulkan gitu Mbak? Mas Ersu berkaitan dengan polisi begitu ya, dari sejak jadinya pembunuhan Yosua ini, terus kemudian ketahuan bahwa polisi melakukan obstruction of justice dan sebagainya itu, rupanya polisi ini sekarang memang betul-betul berada dalam pantauan warga gitu ya, dalam pantauan masyarakat begitu. Jadi saya melihat setiap kali saya melihat media sosial itu begitu banyak video dan kemudian ketika saya cari ini video apa ya begitu kejadian di mana, kemudian saya cari di beritanya dan memang ada gitu kejadiannya memang valid ada. Itu banyak sekali Mas Hersu. Jadi baik itu dalam bentuk video-video pendek yang misalnya ada di platform TikTok, Hello, Snack Video begitu ya, terus kemudian short dari Facebook dan sebagainya, maupun ada di memang platform pertemanan yaitu seperti Instagram, Facebook dan sebagainya. Itu ramai Mas Hersu. Mungkin nanti kita bisa putarkan beberapa ya kasusnya begitu. Oke, ya ini menarik ya gitu. Terus apalagi yang lain selain itu? Yang rame juga ini adalah soal efek dari kenaikan BBM. Ini jangan dianggap main, ini serius ini ya. Yang ini berkaitan dengan ojol ya, ojol yang rame-rame meninggalkan pom bensin Pertamina ya, bukan karena soal harganya yang naik, tapi karena mempertanyakan kualitas dari bahan bakar Pertamina ya Pak ya. Iya betul. Jadi efisiensi dari dari bahan bakar tersebut, jadi misalnya Pertalite, Pertamax itu betul-betul mereka pertanyakan. Karena yang namanya ojol itu kan ngukur jalan ya Mas Hersu. Jadi mereka misalnya jarak berapa kilo mereka melakukan perjalanan itu mereka tuh bisa diketahui dan kemudian bisa mereka catat gitu. Karena kan pasti tercatat di HP-nya mereka begitu. Jadi ketika mereka membandingkan kapan saya membeli, posisi pada saat itu saya membeli sekian berapa liter atau nominalnya berapa dan kemudian habisnya kapan begitu, mereka tuh mencatat betul begitu. Dan saat ini fenomenanya adalah ternyata walaupun RON-nya itu lebih tinggi dari RON misalnya Pertalite dibandingkan dengan RON Vivo misalnya, Pertalite lebih tinggi tapi ternyata kok lebih boros. Nah, itu yang menjadi persoalan Mas Hersu dan belakangan ini memang ramai di perbincangan. Boleh juga itu kita bahas. Ya, kita bahas ya. Oke, tapi sekarang kita masuk, kita mesti ingatkan ya, sudah ada warning yang serius dari Pak Luhut Panjaitan bahwa badai besar akan datang. Kita mesti bersiap-siap itu kan kalau kemarin Ibu Sri Mulyani masih bersikeras bahwa memang terjadi resesi di seluruh dunia, tapi Indonesia indikator resesinya paling kecil, jadi kita tidak akan terkena gitu kan ya. Tapi seperti biasa kan kita selalu kita mesti kasih cadangan kalau mendengar pernyataan-pernyataan dari
kabar baik dari pemerintah itu, karena berarti kalau mengikuti pakemnya Pak Jokowi, kalau ada kabar baik itu berarti kabar buruk akan muncul. Dan kan dalam kasus ini ternyata begitu Pak Luhut ini orangnya kan nggak pernah basa-basi ya kalau ngomong ya. Yeah. Dia sudah mengatakan badai besar akan datang, dan saya kira sebenarnya sekarang itu sudah mulai terjadi ya, karena terutama Anda tadi sebut soal problem kenaikan harga itu kan bagi orang-orang cilik ini adalah badai besar ini ya. Ini persoalan kan hidup mereka ini apa sih selain paling utama buat mereka adalah kebutuhan makan sehari-hari, dan itu sekarang sudah mulai mencekik gitu. Belum lagi kalau kita bicara soal kebutuhan untuk anak sekolah dan sebagainya, itu sudah makin berat gitu ya. Dan data terbaru dari Bank Dunia itu penting untuk dicatat bahwa ada orang miskin baru, kelas menengah yang menjadi miskin baru itu 27 juta orang. Itu datanya ya. Saya tidak tahu ini per kapita atau per orang ya. Jadi kalau per kapita kita bisa mengkalikan angkanya dong ya. Kalau per kepala keluarga maksud saya, ini kan berarti tinggal mengkalikan satu keluarga ada berapa orang. Tapi itulah realitasnya yang kita sebut near poor itu ya, kelas bahkan orang yang gajinya sekitar 15 juta pun itu sekarang bisa jatuh miskin. Kenapa? Kita bayangkan kalau dia sudah mengambil cicilan rumah gitu, kemudian cicilan kredit mobil, kan gitu, ada anak sekolah dan sebagainya, mereka pasti walaupun 15 juta penghasilannya sekarang jatuh miskin. Karena kan saya nggak tahu kalau cicilan rumah itu berapa paling rendah, mungkin 5 jutaan sampai sekarang paling rendah rumah. Sekitar itu mungkin ya. Iya, di bawah 5 juta memang masih ada Mas Hersu, tapi kan itu kan memang cicilan itu misalnya dia ambil 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, padahal dia mengambilnya 20 tahun yang lalu, itu menjadi ya sekarang ini ya biasanya kalau kita sudah berlangsung 10 tahun itu menjadi ringan ya. Karena memang nilai-nilai tukar itu kemudian menjadi menurun begitu. Tapi sekarang ini pada kondisi saat ini di mana harga-harga yang lain semua melonjak, itu tetap saja menjadi dan suku bunga acuan kan dinaikkan. Mau nggak mau kan itu berdampak kepada kredit juga akan jadi semakin tinggi. Karena tidak flat ya. Belum lagi kemudian mobil ya, cicilan mobil ya. Terus bensinnya ya. Saya kira walaupun punya penghasilan 15 juta sebulan itu udah bisa jadi masuk dalam kategori orang miskin baru kalau kira-kira yang tersisa dari anggaran dia itu sekitar untuk kredit rumah, kredit mobil, biaya sekolah anak, biaya transportasi dia ke kantor. Nah itu mungkin jangan-jangan yang tersisa untuk kebutuhan rumah tangga dia sehari-hari itu paling tinggal berapa juta rupiah kan gitu ya. Jadi memang ya, dan jangan lupa kalau di Indonesia itu kan kita sistem keluarganya keluarga besar, Mas Hersu. Jadi kita mengirim kepada orang tua, kita membantu mertua, bahkan keponakan, kakak adik dan sebagainya. Yes. Iya, itu yang menjadi beban berat. Jadi saya kira ini angka ini mungkin bisa lebih tinggi ya, dari 27 juta orang gitu ya. Jadi meskipun tidak tepat istilah yang digunakan oleh Pak Jokowi pada waktu itu, dibilang winter is coming gitu ya. Buat kita kan winter itu nggak dikenal di Indonesia ya, tapi memang winter itu menggambarkan situasi yang berat gitu di negara-negara 4 musim, karena itu orang biasanya menyiapkan diri untuk yang terburuk selama winter itu ya, yang panjang bisa beraktivitas, terus macam-macam udaranya buruk dan sebagainya. Ini yang terjadi sekarang. Jadi Pak Jokowi pakai winter is coming, Pak Luhut bisa lebih lugas sebagai orang Batak menyebutnya sebagai badai besar. Ini ini saya kira makro ekonomi dan makro politiknya lah itu, karena dampaknya pasti akan kepada makro ekonomi dan makro politik kita gitu ya. Iya betul, apalagi sekarang nilai tukar sudah tinggi ya Mas Hersu, sudah menembus 15.000 sejak beberapa hari yang lalu atau pekan lalu, dan kemudian hari ini tadi Mas Hersu mengecek ya 15.000. Ya kalau saya itu misalnya di BCA ini udah tembus 15.200, jadi bertengger di angka itu ya, baik jual maupun belinya gitu. Jadi ya berat ini buat pemerintah kan, biasanya kan kalau mau menurunkan harga, menurunkan kurs ini biasanya BI menggelontorkan dananya, anggarannya. Tapi sekarang saya kira berat untuk melakukan semacam itu. Nah kalau terus merambat angka ini terus di atas bertengger di atas 15 bahkan tembus sampai nanti 16 ribuan sekian, ya ini akan pukulannya akan sangat berat
buat pemerintah dan kita semua. Jadi wajar kalau disebut itu badai besar. Iya, betul. Dan kemudian para pengamat juga sudah mengatakan bahwa agar kita berhati-hati dalam mengeluarkan, dalam spend money begitu ya, dalam berbelanja. Jadi lebih baik untuk saat ini memang kita lebih memegang sesuatu itu dalam bentuk tunai begitu ya. Dalam arti walaupun kita ada di bank tapi bahwa itu bisa kita ambil sewaktu-waktu begitu. Jadi agar itu berbentuknya dalam bentuk liquid begitu. Jadi dengan adanya hal yang seperti ini yang serba tidak menentu ini, tentu itu akan mempengaruhi juga keuangan di bank, likuiditas di perbankan, dan kemudian juga orang yang mestinya misalnya berbelanja, dia ingin investasikan di mana, di properti atau di barang-barang yang lain begitu, pasti akan menahan, Mas Hersu. Apalagi kemudian kalau dalam skala makro kan suku bunga Bank Sentral Amerika yaitu Federal Reserve atau The Fed itu kan naik ya, kita lihat 4, berapa begitu, dan itu tinggi. Udah berapa basis point naik, kalau nggak salah 300 basis point, udah sangat tinggi tuh naiknya. Udah tinggi banget dari yang kita lihat selama ini begitu. Dan kemudian krisis di Eropa, krisis energi after COVID, mereka sedang dalam pemulihan tapi kemudian ada krisis energi dan memasuki winter yang membutuhkan energi sangat besar, di mana ekonomi juga akan berjalan lebih lambat pada saat winter begitu ya. Nah, ini memang kalau di sana saya rasa itu akan lebih berat. Tapi sebetulnya seharusnya kalau pengelolaan yang lebih baik di Indonesia itu kita masih bisa membuat ini jadi lebih baik, karena memang Indonesia tidak mengenal winter, kita bisa bertransaksi kapanpun, berkebun kapanpun, semua yang istilahnya dilakukan oleh warga Indonesia itu bisa dilakukan sepanjang tahun, walaupun misalnya nelayan pada musim barat yang dimulai bulan September sampai dengan bulan Maret atau April begitu ya, itu mungkin akan kegiatannya akan berkurang, tapi tetap akan ada pemasukan, dan itu sudah berlangsung sepanjang tahun, di mana pada saat-saat seperti itu mereka lebih banyak menjadi pengolah dari yang sebelumnya begitu kan. Nah, ini tapi dengan banyaknya kebijakan pemerintah akhir-akhir ini ya Mas Hersu, yang kemudian itu menghantam sektor perekonomian kita, yaitu dengan menaikkan BBM dan sebagainya, ya itulah yang menyebabkan saat ini kita mengalami krisis gitu. Karena kita juga tidak melihat bahwa BLT atau bantuan tunai langsung atau bansos dan sebagainya itu kemudian menjadi sesuatu yang membuat ekonomi itu bergerak begitu. Orang mendapatkan BLT cuma sekian, mau dibelanjakan apa? Jangan Mbak, 150.000 per bulan, dan itu dalam waktu 4 bulan. Setelah itu juga orang pikirkan gitu. Iya, makanya Mas Hersu kemarin pada waktu akan ada konversi dari gas itu menjadi kompor listrik, dan kemudian nilai dari konversi tersebut per rumah tangga itu membutuhkan sekitar 2,5 juta sampai 5, di atas 5 juta begitu. Bahkan harga kompornya saja dinilai sekitar 1,8 juta dengan 2 tungku misalnya, seperti itu ya. Itu apakah bukan lebih baik kalau seandainya diberikan masing-masing itu kan ada sekitar 30 juta nantinya sasarannya. Itu menjadi modal mereka untuk mereka melakukan usaha, dan kemudian dilakukan pendampingan dan sebagainya. Mungkin akan lebih efektif dari sekedar itu kompor yang keuntungannya masuk ke dalam pundi-pundi produsen gitu kan. Itu kan nilainya kalau tidak salah kemarin hampir 75 triliun gitu, direncanakan demikian. Walaupun saat ini ya lagi-lagi Pak Luhut yang mengatakan ya bahwa saat ini ditunda. Ditunda itu kan bukan berarti tidak akan begitu kan. Hanya mungkin dengan situasi keuangan saat ini itu ditunda. Ya, pemerintah harus berpikirlah ini mana yang lebih efisien, mana yang lebih berguna ke depannya agar perekonomian itu bergulir. Kalau sekedar kompor seperti itu, di mana hanya untuk mewadahi atau memberikan penyelesaian kepada PLN yang kelebihan simpanan listrik, kelebihan energi dari hasil-hasil PLTU yang sekarang ini kebanyakan, ya itu menjadi artinya beban dari PLN hanya dipindahkan kepada masyarakat miskin, hanya dipindahkan kepada mereka yang seharusnya malah dibantu, malah menjadi beban nantinya. Gitu. Ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke topik yang kita janji. Jadi saya kira itu satu topik ya, kita samakanlah ya, soal Sambo lah ini, baik penetapan P21-nya dari Kejaksaan, kemudian juga dari Febri Diansah, itu satu paket ya, saya kira ini Mbak ya. Kemarin sudah diumumkan oleh Kejaksaan bahwa mereka ini P21, tapi tentu saja pertanyaan buat kita, apa sih yang dimaksud oleh P21 itu? Karena selama ini kan orang selalu bertanya-tanya bagaimana konstruksi hukumnya, itu kan selalu yang menjadi pertanyaan orang. Kenapa? Karena
kalau konstruksi hukumnya itu lemah, berarti peluang dari Ferdi Sambo ini, terutama Ferdi Sambo untuk lolos itu sangat besar. Dan ya, kita mendengar juga kemarin kenapa kejaksaan juga mengembalikan itu, ya karena memang itu tadi berkas yang dikirimkan oleh polisi, para penyidik itu dianggap sangat lemah. Ya ini yang sebenarnya yang harus kita sadari, ada proses tarik menarik selama proses pengembalian dari kejaksaan ke kepolisian. Kemudian jadi bukan hanya sekedar tidak lengkap, bukan itu. Ada soal yang jauh lebih serius dari yang istilah yang disebut tidak lengkap tadi itu gitu. Sayang teman-teman kejaksaan mungkin pasti tidak akan mau ngomong secara terbuka soal ini. Tapi clue-nya saja kita tahu kok gitu. Ada persoalan serius di situ dalam soal nanti dakwaan yang akan dibuat oleh kejaksaan. Iya betul. Kalau kita melihat rekonstruksi saja pada waktu itu ya, di mana Ferdi Sambo itu menolak BAP yang sebelumnya atau sebelumnya kan disinyalemen bahwa dia itu ikut melakukan penembakan begitu. Jadi Baradae melakukan 3 kali penembakan dan kemudian Ferdi Sambo kalau tidak salah itu 2 kali penembakan begitu. Dan kemudian ternyata pada saat rekonstruksi dia tidak bersedia melakukan peran tersebut, di mana dia juga ikut menembak dari Yosua. Dan itu membuat Baradae pada waktu itu sempat kecewa dan marah gitu, sehingga terus kemudian pada saat rekonstruksi yang berikutnya baru kemudian Baradae memperlihatkan bahwa yang begini kejadian sebenarnya begini, dan kemudian ada polisi yang memerankan sebagai Ferdi Sambo yang sesudah di mana Baradae menembak itu ada orang lain lagi yang menembak gitu. Nah, tapi kan beratnya hati-hatinya kan ini hanya satu saksi Mbak yang memberatkan dari Ferdi Sambo, yang lain kan mengaku tidak lihat, misalnya Ricky Rizal dan sebagainya, dia mengaku ketika terjadi dia melihat tidak Ferdi Sambo ketika menembak. Ternyata kata dia waktu itu dia menerima pertanyaan dari Romer ya, itu Brigadir Romer yang saksi dari Ferdi Sambo yang di luar gitu. Baru kemudian ketika kembali dia tidak melihat ada tembakan itu. Nah ini kalau kemudian Bribka Rizal bersikukuh seperti itu dan kemudian nanti dikuatkan oleh Brigadir Romer dan sebagainya, ya memang ini berat, selesai kasus ini gitu. Itu loh makanya kenapa kita banyak yang khawatir, bukan hanya kita soalnya. Iya betul, itulah makanya mungkin kita juga melihat kenapa berkas itu sempat dikembalikan gitu, dan sebenarnya kalau pada sebuah kasus berkas dikembalikan kepada kepolisian itu sesuatu yang wajar begitu ya, itu sering sekali terjadi. Tapi pada kasus Sambo ini kita tentu memahami bahwa kalau seandainya ada berkas atau ada bukti yang tidak ikut disertakan pada berkas tersebut, maka itu akan bisa nanti pembuktian di pengadilannya itu sangat-sangat berat begitu. Jadi misalnya seperti CCTV yang akhirnya toh ditemukan, CCTV yang sudah dirusak, yaitu yang sangat lucu, yaitu dari Baikuni ya, yang disuruh merusak dan kemudian kompol Baikuni kompol Baikuni ketika kemudian diperiksa rumahnya gitu, digeledah rumahnya, semuanya sudah dibawa, dan ketika akan pergi malah istrinya lari-lari, kenapa ini tidak dibawa sekalian Pak, kan begitu ya. Dan ternyata di situ adalah memang rekaman yang memang sengaja ketika Baikuni itu disuruh merusak dari CCTV tersebut, ternyata memang dirusak, tapi sebelumnya dia membuat backup lah gitu, membuat file backup dan kemudian disimpan. Nah, itu salah satu yang mungkin sangat diperlukan, yang kalau tidak ada itu ya pembuktiannya akan makin sulit begitu. Nah, jadi ya kita berharap bahwa semua yang diberikan kemarin dan kemudian dinyatakan sudah P21 atau lengkap baik secara berkas maupun secara bukti dan sebagainya, itu kita harap betul-betul akan bisa menjerat para tersangka ini untuk memenuhi pasal 340 yang disangkakan tersebut begitu. Ya. Nah, berkaitan dengan konstruksi itu hukum ini penting karena sekarang ini kan orang lagi heboh dengan peran dari para aktivis dari anti penggiat korupsi dari KPK yang sekarang kok tiba-tiba jadi pengacara dari keluarga Ferdi Sambo ya. Karena ini yang satu Rasa Mala jadi pengacaranya, pembagian tugasnya gitu ya, dia menjadi pengacaranya Pak Ferdi Sambo, sementara Ferdi Diansah Ibu Putri Sambo, dan ini mereka bergabung dalam kantor pengacaranya Arman Hanis itu ya Mbak ya. Iya betul. Jadi mereka ini
Febri Diansah dan Rasa Mala Aritonang ini rupanya sesudah mereka keluar dari KPK, mereka masuk ke dalam satu firma begitu ya. Mereka masuk dalam visi firma atau apa begitu namanya demikian, dan kemudian mereka ditawari oleh Arman Hanis untuk tentu atas permintaan dari Ferdi Sambo dan Putri begitu ya, supaya mereka ikut menangani masuk ke dalam tim pengacara tersebut. Dan ini tentu sangat-sangat mengejutkan Mas Hersu, apalagi dikatakan ternyata masuknya itu bukan pada saat mereka kemarin memberikan pengumuman, pada saat mereka memberikan konferensi pers, tapi ternyata sudah beberapa minggu sebelumnya, kalau menurut kata Febri Diansah ya. Bahkan pada saat proses tersebut, beberapa pekan itu dia sudah melakukan rekonstruksi di rumah yang di Magelang, terus sudah menghubungi 5 profesor ahli hukum gitu, pakar-pakar hukum, di mana 3 profesor, 2 doktor katanya, dan kemudian juga ada 5 psikolog, di mana sebagian adalah profesor juga, dan ada psikolog klinis, ada juga yang forensik. Jadi betul-betul memang sudah dipersiapkan dengan sangat matang gitu. Dan kemudian yang menjadi ramai adalah pembelaan dia, yang dia mengatakan bahwa dia sebagai pengacara itu adalah dalam rangka untuk memberikan pendampingan yang objektif begitu. Jadi katanya bahwa kenapa dia mau menerima ini karena setelah bertemu dengan Putri Sambo, sebelumnya Putri Sambo ini kan menginginkan agar Hotman Paris yang menjadi pengacaranya ya. Tapi Hotman Paris kemudian menolak begitu, dan kemudian yang berikutnya adalah si Febri Diansah ini. Dan kemudian Febri Diansah katanya mengatakan bahwa setelah PC itu bersedia agar dia mendapatkan pendampingan yang objektif, di mana katanya itu tidak berdasarkan bukan pendampingan pada umumnya dari seorang pengacara kepada kliennya, tapi akan memperjuangkan keadilan agar mendapatkan hukuman itu yang memang betul sesuai dengan keadaannya. Nah, ini yang kemudian dipertanyakan banyak sekali Mas Hersu oleh publik begitu. Kalau seandainya Febri ini sudah demikian lama gitu ya, taruhlah sepekan 2 pekan dia mendampingi gitu dalam proses tersebut. Kalau betul dia memang menginginkan penanganan yang objektif, memperjuangkan yang objektif, itu Putri Sambo sekarang udah ada di tahanan begitu, tidak ada di situ lagi, tidak ada di rumahnya dengan nyaman. Seseorang yang terlibat dalam 340 pembunuhan berencana, kemudian dia menggunakan anak balitanya sebagai tameng, istilahnya demikian, juga persoalan kesehatannya, psikisnya dan sebagainya, tapi nyatanya dia bisa berkonsultasi dengan pengacaranya dengan saya rasa dengan komunikasi yang baik begitu. Jadi ujiannya gampang kok, memang kalau ini dia menunjukkan objektif. Sekarang oke lah, kemarin mungkin di tangan kepolisian, yang kita tahu dicurigai juga masih ada tangan-tangan Sambo yang bekerja. Nah sekarang bagaimana dengan kejaksaan? Apakah kemudian kejaksaan juga tetap tidak menahan Ibu Putri Sambo dengan alasan yang sama dengan kepolisian? Kalau itu terjadi, saya kira ini ujiannya pertama kepada kejaksaan, yang kedua kepada Febri Diansah. Gitu ya. Karena apa? Karena berarti kalau ini orang akan punya asumsi, wah tangan Ferdi Sambo ternyata sampai juga di kejaksaan, gitu ya. Kalau tangan dia bisa sampai di kejaksaan, berarti tangannya bisa sampai juga nanti ke pengadilan. Ya bisa terjadi semacam itu, gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Febri Diansah gitu? Apakah dia akan dengan ini mengusulkan agar kliennya untuk atas nama kesetaraan di mata hukum klien untuk ditahan? Nah, ini kan juga ujian. Kemudian orang kan selalu nganggap gini, kalau lihat Hotman Paris ya ada kecenderungan sebagian orang anggap ini pengacara yang selebor, yang gaya, yang hedonis dan sebagainya. Bahkan orang seperti yang dicitrakan seperti itu pun gitu ternyata dia juga menolak gitu. Iya betul. Dan kemudian dalam ceritanya ini saya mengikuti memang betul apa yang dikatakan oleh Hotman Paris ya. Sebelum dia kemudian menceritakan tentang penolakannya itu pada bulan Agustus yang lalu, dia pada sebuah acara di Trans 7 begitu, dia ditanyakan Mas Hersu, berapa sih honor gitu ya, honor yang terbesar yang pernah dia terima. Dia ceritakan bahwa dia mendapatkan honor $12 juta itu ketika dia menangani sebuah kasus pertanahan di Kalimantan. Yang artinya kalau seandainya dikurskan dengan kurs saat ini ya mungkin sekitar 180 miliar begitu. Nah, kita juga tahu Hotman Paris ini juga pernah menceritakan bahwa kekayaannya itu adalah dia punya sekitar 500 apartemen, 200 ruko, belasan rumah villa mewah di Bali, beberapa hotel dan sebagainya, mobil mewah dan sebagainya begitu ya. Nah, dia ketika akan menangani ini, kemudian dia bercerita, kalau yang berikutnya adalah di kanalnya Deddy Kobuze pada tanggal 20 September lalu ketika ditanya oleh Deddy,
kasus apa yang dimana dia mendapatkan tawaran atau honor itu yang besar dan kemudian dia tapi dia memilih untuk melepaskan. Dia langsung menunjuk satu kasus, Verdi Sambo. Begitu. Jadi artinya dalam hal ini dia mengakui bahwa untuk Verdi Sambo ini dia mendapatkan tawaran honor yang fantastis atau sangat besar tersebut begitu. Nah, sangat besarnya berapa kita tidak tahu, tapi tentunya itu jumlahnya adalah miliaran. Kalau orang seperti Hotman ngomong sangat besar itu ya luar biasa. Karena untuk nilai yang nilai untuk kasus yang ecek-ecek lah, yang sangat usual begitu ya, seperti dia kan sering menangani artis dan sebagainya saja, itu pada tahun 2000-an, 2008 atau 2018 atau 2020-an itu dia pernah mengatakan sekitar 1,3 miliar Mas Hersu. Entah kalau sekarang begitu ya, itu pada kasus yang itu hanya biasa-biasa saja begitu. Kalau tadi dia mengatakan kasus yang besar sekitar 180 miliar begitu, dan kemudian yang ini juga dikatakan termasuk kasus yang sangat yang honornya fantastis atau sangat besar tersebut, ya kita bisa menilai lah mungkin antara rentang itu begitu. Jadi kalau kita melihat tidak salah juga kalau seandainya publik ini melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Febri Diansah ini adalah ya soal materi begitu, tidak jauh-jauh dari soal honor, dari soal materi, terus kemudian masyarakat akhirnya lucu-lucuan gitu ya. Kalau saya melihat sih mereka pada mengatakan, dan ini ditulis di akun mereka menulisnya di akun Twitternya Febri Diansah karena dia memang termasuk penghuni Twitter lain yang aktif begitu ya, dan masyarakat mengatakan bahwa ya harap dimaklum sekarang ini kan BBM sudah naik tinggi, anak-anak makin besar, terus kemudian tentu butuh biaya tinggi, masa depan tidak menentu dan sebagainya begitu. Nah ini banyak yang marah, tapi mereka berusaha membuat ini sebagai sesuatu yang sudahlah kita tuh tidak tahu jalan hidup orang begitu, dan kita ya maklum saja begitu. Cuman kalau untuk saya sih Mas Ersu, saya melihatnya begini. Ini adalah seorang mantan pegawai KPK begitu ya, yang tentunya dia menjadi keluarga besar KPK. Ketika kemarin Bambang Wijoyanto itu memilih untuk menjadi pembela atau pengacara dari Mardani Maming, yaitu seorang terdakwa korupsi untuk kasus korupsi di sebuah korupsi di Kalimantan gitu ya, dan kemudian dia nilainya tidak terlalu besar begitu ya, tidak ada kasus pembunuhan juga di situ begitu, dan kemudian Bambang memilih untuk membela dia, itu kan dari pihak KPK sendiri sangat menyayangkan. Dia mengatakan bahwa semua orang yang pernah bekerja di KPK, walaupun dia sudah tidak di KPK, dia akan tetap menjadi keluarga besar KPK. Nah, saya sih memahami itu sebagai iya, karena dia tahu trik-trik KPK, dia tahu bagaimana cara berpikirnya KPK, dia tahu bagaimana cara pembuktiannya KPK, dia tahu bagaimana sebuah kasus itu dikonstruksikan di KPK, dan kemudian dari segi mana saja KPK itu cara berpikirnya kan pasti lembaga besar seperti itu sudah memiliki standar tersendiri Mas Hersu, dan orang yang ada di dalamnya tentu tahu kelemahan KPK di mana, kelebihan KPK di mana. Nah dalam hal ini Verdi Sambo kita tahu dia tidak hanya sekedar pembunuhan berencana, tapi dia juga ada soal TPPU, dia ada soal korupsi. Korupsi ini, indikasi korupsi ini kan besar sekali, dan dia sudah dilaporkan juga ke KPK oleh sekumpulan pengacara, Tumpak atau Tampak namanya itu, sudah melaporkan ke KPK, dan kemudian yang dilaporkan adalah percobaan suap kepada LPSK, di mana percobaan suap ini valid gitu. Dari LPSK pun menginginkan agar ini diproses begitu sebagai sesuatu yang ada, karena nuansa korupsi dan nuansa suapnya itu besar sekali, mengingat yang ditawarkan itu adalah kalau yang ditawarkan sebelumnya kepada para ajudan ada yang 500 juta, ternyata itu nilainya adalah 1 miliar begitu ya, yang lainnya juga 1 miliar. Nah LPSK ini memang tidak diketahui nilainya, tapi berupa amplop coklat 2 yang sekitar 1 cm lebih, dan kalau yang ditawarkan kepada para ajudan itu sudah diperlihatkan isinya adalah dolar. Nah kalau seandainya 1 cm lebih dan itu adalah dolar, bisa diperkirakan nilainya juga berapa. Nah dalam hal ini berarti ada nuansa korupsi begitu kan. Nah, Febri ini dan Rasamala Aritonang ini adalah mantan pegawai KPK, yang artinya kalau dia membela Putri maupun membela Verdi Sambo, tentu ada nuansa korupsi juga semuanya yang dia bela kan, tidak hanya soal persoalan rencana pembunuhan, tapi juga persoalan uang yang mereka kelola ini, yang tentunya kita tahu gajinya berapa, sementara pengeluaran mereka selama ini berapa.
Ya, dari situ aja sudah harusnya timbul tanda tanya karena kan perlu dicatat Febri Diansah. Ini kan dia bukan hanya karena dia bekas pegawai KPK, tapi kan dia ini sebelum di KPK dia juga aktif korupsi di Indonesia Corruption Watch. Jadi memang berat. Jadi harusnya dia ketika dia harus berpikir ketika dibayar katakanlah senilai kita sebut let's say pakai miliar angkanya begitu ya. Dia kan bisa menghitung berapa gajinya Ferdy Sambo sebagai seorang pegawai negeri, sebagai seorang jenderal bintang 2 yang kita pernah bahas pada waktu itu gaji dia itu dengan tunjangan dan sebagainya itu berkisar antara 31 sampai 36 juta per bulan gitu ya. Kalau sekarang tiba-tiba dia bayar dengan miliar, angka miliar, dia mesti bertanya, mestinya dia kritis gitu, bukan jadi tidak semata-mata alasannya bahwa sebagai seorang memang ada semacam begitu bahwa seorang pengacara itu ketika ada orang minta bantuan hukum karena dia juga bagian penegak hukum, dia harus membantu. Tapi saya kira kan ada pertimbangan-pertimbangan lain yang tetap saja dengan alasan tadi dia bisa membatalkan alasan itu. Kenapa? Karena dia tidak percaya dengan kredibilitas dari si orang yang menjadi tersangka dan minta dibela itu. Sekali lagi, orang seperti Hotman Paris yang dicitrakan orang kelihatannya soal harta ini dia betul-betul nggak peduli kayak gitu, tapi ini dia pun yang begini ini menjadi concern dia gitu. Nah, ini kenapa muncul orang seperti Febri Diansah dan Rasa Malari itu orang wajar kalau kemudian orang banyak bertanya-tanya dan kemudian bagi kita sendiri yang concern terhadap soal moralitas dan etika publik ya ini kita memang betul-betul memasuki suatu era di mana kebaikan, kebenaran itu mengalami situasi yang titik nadir. Iya betul Mas Ersu, dan kemudian juga wajar kalau seandainya publik menanyakan apa dia tidak bertanya ya gaji yang dia terima dari mana, kan sambungannya perkataan Mas Ersu itu tadi seperti itu ya. Jadi dia gaji cuma berapa tapi dia bisa membayar saya miliaran, itu dari mana begitu. Kemudian apalagi ada nuansa Satgasus soal judi, soal bayaran judi atau setoran judi begitu kan, juga ada nuansa tindak pidana pencucian uang di situ begitu. Dan sementara dia adalah di akun bionya saja tulisannya adalah pegiat anti korupsi kalau tidak salah begitu, pegiat anti korupsi atau aktivis anti korupsi. Dan artinya dia kan orang yang itu identitas dia. Biasanya orang menulis pada akun bio di Twitter atau di Instagram itu adalah memang identitas yang paling melekat di dia begitu. Nah, saya sendiri kalau melihat seperti Bang Hotman Paris gitu ya, dia menceritakan dia sampai 3 hari dia tidak bisa tidur setelah menerima tawaran itu dan dia menerima. Tapi dia belum bercerita ke keluarganya. Dan sesudah dia 3 hari tidak bisa tidur, dia bercerita ke istrinya dan istrinya ngamuk, dia bilang. Istri saya ngamuk, saya tidak boleh menerima dan harus membatalkan. Kemudian dia mengadu kepada anaknya yang namanya Frank Hutapea ya, anak lakinya yang juga menjadi pengacara itu. Dan anaknya itu ngamuk juga ternyata. Maksudnya dia meminta pertimbangan, ternyata anaknya ngamuk juga dan anaknya menanyakan, memang Bapak kurang uang begitu. Nah, itu yang menohok dia begitu ya. Akhirnya dia melepaskan itu begitu, walaupun dia katanya sebagai pengacara dia sudah mendapati ada celah di mana untuk membebaskan Ferdy Sambo ini supaya dia tidak dikenai pasal 340 yaitu pembunuhan berencana tersebut gitu. Jadi nanti akan dibuat bahwa apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo itu adalah sebuah pembunuhan spontan gitu. Jadi yang tidak direncanakan gitu. Nah, ini artinya seorang pengacara yang handal seperti itu begitu ya, itu saja sudah tahu bagaimana caranya, kelemahannya seperti apa begitu. Nah, ini kalau saya melihat Febri Diansyah ini dia mengatakan misalnya akan berlaku objektif. Saya rasa kalau di sebuah pengadilan ya Mas Hersu, itu yang harus berlaku objektif itu adalah jatahnya jaksa dan jaksa penuntut umum dan jatahnya hakim. Ya kan? Hakim harus objektif, jaksa penuntut umum harus objektif. Kalau jatahnya pembela, pengacara, lawyer, itu adalah membela agar si kliennya ini mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya. Nah, saya sih membayangkan, kalau seandainya betul apa yang dikatakan oleh Febri ini, bahwa dia akan berusaha objektif dan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan kesalahannya, kalau seandainya kita berandai-andai saja, tapi ini mudah-mudahan tidak terjadi.
misalnya terjadi seperti Hakim Agung yang bisa disuap begitu ya. Ini hanya seandainya saja gitu. Kemudian hakim pada kasus ini juga bisa disuap atau jaksa ini bisa ditekan atau disuap gitu ya, sehingga dia memberikan hukuman yang sangat ringan. Padahal sebagai orang yang di dalam itu Febri Diansah tahu bahwa kesalahan yang sangat fatal, apakah kemudian dia akan memperjuangkan tetap objektif, yaitu bahwa tidak bisa ini hanya mendapatkan hukuman 10 tahun. Ini harusnya paling tidak 20 tahun, bahkan seharusnya hukuman mati. Itu kan objektif begitu. Jadi kita tidak heran kalau ada orang rekan atau bahkan seniornya dari Febri Diansah, Novel Baswedan gitu. Dia ketika ditanya wartawan, dia cuma mengatakan dia tidak bisa berkata-kata, tapi lewat akun media sosialnya dia jelas dong menunjukkan sikapnya kan gitu ya. Iya betul, dan dia mungkin ya kecewa sekali ya, karena memang dari Rasa Mala Aritonang ini kan termasuk satu dari berapa Mas Irsu waktu itu, 57 atau bahkan lebih ya, 60 sekian atau berapa ya, yang berapa ya, saya lupa, 45 atau berapa yang terakhir. Yang tidak lolos TWK itu ya, tes wawasan kebangsaan. 57 yang tidak lolos, 57 ya. Ya, dia termasuk yang tidak lolos. Kalau Febri ini kan memang mengundurkan diri begitu ya, pada saat situasi internal di KPK memang sedang tidak kondusif begitu. Dan kemudian dia termasuk yang tidak masuk ke dalam, ditawari oleh Pak Sigit untuk masuk ke kepolisian dan dia tidak masuk ke sana begitu kan. Tapi ternyata sekarang malah membela seseorang yang terindikasi kuat begitu ya. Dia itu selain melakukan pembunuhan berencana, dia juga meluluh lantakkan nama kepolisian begitu, dan kemudian akhirnya ya semua yang terjadi itu bisa terbuka demikian lebar begitu, seperti soal Satgasus yang sampai sekarang walaupun sampai sekarang tidak juga diurus gitu ya Mas Ersu. Nah, ini yang dibela tidak hanya sekedar dia orang yang tersangka korupsi, tapi malah lebih dari itu begitu. Dan ini orang yang memang sudah selama ini mendapatkan privilege. Jadi kalau saya misalnya Febri dan Rasa Mala ini mengatakan menginginkan keadilan yang seutuhnya, keadilan sebaik-baiknya untuk Verdi Sambo dan Putri, apakah mereka tidak melihat bahwa selama ini mereka berdua sudah mendapatkan privilege demikian besar begitu? Mereka sudah bahkan Kapolri aja mengatakan bahwa para penyidik ini kan ada di situ, ada Irwasum, di situ juga Bareskrim semuanya terjun, terus kemudian dan semua jajaran lah dari Jenderal Bintang 3, Bintang 2, Bintang 1 itu saja mendapatkan tekanan. Dan penyidik itu pada ketakutan begitu. Itu dikatakan oleh Pak Kapolri sendiri begitu. Dan kemudian sampai Pak Kapolri sekarang mengatakan bahwa setiap apa yang dilakukan oleh polisi, dia mengatakan bahwa kasus Verdi Sambo ini memang membuat kepercayaan kepada kepolisi itu sampai kepada titik yang sangat rendah. Dan dia menginginkan agar setiap ada perbuatan polisi yang tidak baik itu dilaporkan dengan mengetek nama saya langsung, karena nanti itu pasti akan diusut. Ya, gitu. Ya ini oke, kita mesti pindah ini. Ini panjang banget kita udah ngobrol ya. Kita singgung sedikit lah soal video-video polisi yang di jalanan. Mungkin kita nggak terlalu bahas terlalu jauh, tapi kita tampilkan video-videonya ya Mbak ya, beberapa di antara. Ada berapa video ini yang kita bisa tonton ini Mbak? Ya, ini sebenarnya videonya mungkin agak panjang, tapi nanti beberapa video itu kita pendekkan saja ya, kita ambil beberapa gitu Mas Ersu, yaitu antara lain adalah aksi polisi di jalan gitu. Nah, ini kan memang dari Pak Sigit itu Kapolri itu kan mengatakan berikan juga buktinya misalnya berupa foto atau bisa juga direkam kalau misalnya ada kejadian. Nah, ini kemudian beberapa rekaman yang dilakukan oleh warga. Dan kemudian diunggah. Sekarang warga ini masif banget kok Mas Ersu. Saya sampai aduh gitu. Selain kasihan juga sama Pak Polisi, tapi ya gimana? Memang itu sudah sering terjadi di jalan dan kadang juga gemes melihat mereka begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini akan membuat Pak Polisi dan jajarannya itu akan bisa berubah menjadi lebih baik. Ini antara lain misalnya tilang yang dilakukan kepada sopir, ada sopir travel, sopir truk begitu ya, dan kemudian yang ditilang itu kemudian melakukan perlawanan dengan merekam, Pak polisinya marah begitu ya, bilang itu nanti akan jadi ITE loh nanti, tapi rupanya warga sudah tahu, mereka lebih percaya kepada Pak Kapolri begitu. Kita tonton ya Mbak ya. Oke. Ya. Tadi saya diemin ngelunjak kamu. Mana kunci mobil?
Gak usah ngerekam kamu penumpang. Nanti kamu jatuhnya ITE kamu ya. Ini kamu. Sih, Kamu ngerekam lagi kamu. Sini kan dulu. enggak. Kamu ngerekam kalau saya cek ada awas ya. Gak tahu ini handphone saya. Bapak Kapolri, Bapak Kadipropam, Bapak Kapolda Jawa Barat, Bapak Kapolresta Kabupaten Cirebon. Ini anak umur 11 tahun yang dilecehkan sejak kelas 4 SD, sejak umur berapa? 9 tahun ya? Oleh bapak tirinya, diduga oleh bapak tirinya, disuruh nonton video porno, diberikan obat, dianiaya, kemudian disetubuhi sekian lama. Memang sudah ditahan oknum polisi bapak tirinya dia itu di Polresta Cirebon, tapi ibunya ini mengeluh tentang apakah penyidik dan psikolog itu benar-benar melakukan tugas secara netral, baru mempertanyakan, belum menuduh, ya. Kenapa Bu? Karena psikolog apa? Karena saya dilarang untuk masuk mendampingi anak saya. Dilarang untuk mendampingi anak saya. Dilarang? Iya, dilarang mendampingi anak saya dan ditutup rapat. Setelah itu saya ditanyakan apa aja oleh psikolog. Anak saya katanya dilarang untuk bercerita apapun. Oke, kemudian barang bukti. Ibu mempertanyakan soal penyidik, kenapa barang bukti yang disita cuma satu, Pak? Coba apa? Padahal kejadiannya 3 hari berturut-turut dan ada 3 baju. Ada 3 baju. 2 baju tidur dan 1 baju seragam sekolah merah putih. Maksudnya habis mau sekolah pun baju seragam disetubuhi juga? Saya ke pasar sama Lagi mau berangkat sekolah, saya Bang. ke pasar sama ART saya, anak saya sudah pakai seragam dan baru sarapan. Anak saya dipaksa untuk berhubungan. Dan ternyata anak saya juga dicukupkan obat-obatan, obat warna merah katanya. Sudah mau ke sekolah, udah pakai seragam, tapi diduga si ayah tiri yang adalah oknum polisi, maka memaksa si putrinya ini untuk berhubungan seks bersetubuh di pagi hari. Ya, inilah dia ibunya yang nangis-nangis. Ya, jadi mohon kepada Propam Polresta Cirebon dan juga Propam Polda Jabar dan juga Propam Mabes Polri untuk turun untuk memeriksa apakah penyidik telah melaksanakan tugasnya secara maksimum. Ini oknum polisinya, ini. Nah ini. Gak usah video-video. Apanya? Apanya? Saya juga punya hak. Saudara mana surat perintahnya? Mana surat perintahnya? Ada. Mana? Ada. Mana? Hah? Saudara ingin kerja di polisi? Hah? Siapa nama Anda? Macam-macam. Ayo kita prosedural, Mas. Kita baik-baik. Saya ingin tahu, Pak, mana anaknya, orangnya. Kamu dari mana? Saya pengacaranya. Ya, nggak apa-apa. Pengacaranya. Silakan. Iya, saya saudara silakan juga, Silakan, Pak. silakan ya. Silakan. Monggo sama-sama Silakan, saling ayo. video, monggo. Yes, ayo. Kita prosedural, Pak. Kita Bro. lihat ingin anaknya. Ada anak itu. Lo enggak Sampai nggak usah tanya. Loh, kenapa? Saya punya hak. Iya oke. Iya. Tadi di kantor. Video tetap Oh, stop. Jangan di kantor. Saya ingin lihat anaknya. Nggak usah. Wes, ayo kita Saya lihat videonya. sama siapa namanya? Husnan Taufik. Anda, ya. Sampean siapa? Sampean Saya siapa? Kanit. Kanit siapa Saya namanya? Kanit narkoba. Tahu? Iya namanya. Itu Setio. Pak Setio. Anda, Tenang. Anda ya. Anda juga Jangan polisi. jangan Saya menghalang-halangi ya. tidak menghalang-halangi. Kami menyidik ya. Saya cuma ingin tahu Suratnya keadaan mana? anak. Suratnya mana? Surat perindik. Suratnya mana? Anda siapa Anda ya? Loh, Saya pengacara juga. Oke. Saya tunjukin. gini Pak, baik-baik ayo. Kok bisa kakek ngomong Mas? Loh, apanya tak kalian ngomong? Saya, cuman ingin sebentar. tahu. Prosedural. Saya cuma ingin tahu. Saya cuma ingin tahu keadaan anaknya. Ada di dalam. Sudah. Di dalamnya kayak apa? Bos. Anda silakan kantor ya. Hubungan dengan saya nanti. Enggak, jangan. Masalahnya Apapun alasannya, ini saya Anda menghalang-halangi kan polisi. Kamu apa? Menghalang-halangi saya. Kamu jangan macam-macam ya. Saudara jangan macam-macam. Kita ketemu di kantor ya. Baik, kita ketemu di pengadilan nanti. Oh ya, oke. Kita ketemu di pengadilan. Cuman saya keluarin dulu surat-suratnya. Mana suratnya? perintahnya mana? Sana. Sini. Ini sebelah sini. Enggak. Anaknya keluarin dulu. Jangan. Enggak usah. Loh, Saya cuma ingin tahu anaknya, Pak. katanya Ini polisi bandel dipukul. lo ya. Tak buktikan kamu ya. Mesti ada yang tangkap ya. Bukan Gak mungkin soal- masyarakat sini mau ya. Racuni. Anda seorang polisi. Ya, saya tahu polisi. prosedural. Tahu, kita prosedural. Kenapa? Tahu undang-undang. Pasti, apa sih? Mana anaknya? Saya Keluarin. tahu. Nggak usah Anda mau macam-macam. Ya, ini
Ini menurut saya ini padahal kejadian semacam ini sering berulang, tapi nggak kapok-kapok juga ya polisinya ya. Iya, betul Mas Ersy. Bahkan ada tadi yang kita lihat itu ada yang seperti dua oknum gitu ya, kalau media menyebutnya demikian, 2 oknum unit narkoba menangkap anak-anak itu di Jawa Timur begitu. Lagaknya seperti mau menggeledah begitu, tapi ketika ditanya surat perintah dan sebagainya mereka tidak bisa menyudut. Iya, ini ya dan pengacaranya untungnya berani melawan itu tadi ya. Iya, dan kemudian juga ada katanya ini kalau dia setelah minta maaf dia mengatakan dirinya adalah brigadir begitu ya. Dia mengata-katai seorang ibu sebagai maling begitu, dan ternyata mungkin itu salah. Saya sendiri tidak tahu itu prosesnya secara rinci seperti apa, tapi akhirnya seperti itu begitu yang dilakukan. Jadi seperti mengintimidasi gitulah, itu sebaiknya janganlah lagi dilakukan. Ini memang betul, nggak perlu takut karena kata Pak Kapolri, kan Pak Kapolri pernah menyatakan bahwa siapa yang mengkritik Polri paling keras itu justru akan jadi sahabatnya Pak Kapolri. Ayo, siapa yang mau jadi sahabatnya? Silakan kritik keras gitu ya. Walaupun ada beberapa kasus ternyata gara-gara ngunggah soal Ferdy Sambo di beberapa daerah ditangkap gitu, bahkan sampai sempat ditahan sama dia. Iya betul. Tapi akhirnya dibebaskan. Jangan suara itu intinya ya Mbak ya. Nah, masih satu agenda lagi yang mesti kita bahas ya. Mungkin soal ini saya nggak begitu paham memang soal bensin ya. Nah, soal BBM itu gimana sih ceritanya? Saya baca sekilas saja, tapi saya anggap apa ini lebih kepada orang sudah tidak lagi percaya kepada Pertamina sehingga menganggap bahwa apa yang mereka beli di Pertamina itu lebih meskipun lebih murah tetapi ternyata lebih boros, atau sebenarnya ini pengalaman real mereka ini Mbak Agi? Iya, saya sendiri juga saya bukan orang yang aktif membeli itu bensin begitu ya Mas Hersy ya, karena yang lebih tahu itu adalah suami dan anak saya, dan saya sendiri jarang sekali apa sih situasi real di lapangan. Nah, ini malah justru saya dapati ketika mendapatkan video-video begitu, ini loh antrian sekarang di Vivo loh, kenapa antrian di Vivo bukan yang Vivo lebih mahal begitu ya, dan ternyata itu pengalaman real, saya rasa sih begitu Mas Hersy. Saya cari di akun-akun sekarang kan ada mungkin pemirsa juga tahu ya, dulu ada lambe turah, kemudian ada lambe waras, kemudian juga ada lambe ojol. Jadi lambe ojol itu ini bagi orang yang non Jawa saya kira lambe itu bibir ya maksudnya ya. Tapi kalau dulu lambe turah itu artinya orang yang kerjanya nyinyir aja gitu. Turah itu kan sisa, jadi bibirnya sisa aja. Tapi ini memang sekarang kelihatannya jadi semacam apa ya, nama generik untuk yang menyebar gosip gitu semacam ini ya. Boleh kita tonton dulu ya Mbak video-videonya ya soal ya. Izin dilaporkan Komandan, situasi arus lalu lintas tepatnya di depan SPBU Vivo. Terpantau terjadi penumpukan antrian yang akan melakukan pengisian sehingga terhambatnya arus lalu lintas yang dari arah Surya Sumantri menuju Kota Bandung. Oke, saya lagi ada di sel. Saya mau tanya-tanya nih masalah sel sekarang udah rame. Liatin dari rekan-rekan ojol udah pada datang. Kang, ada waktunya sebentar Kang, maaf ya. Sama Kang siapa Kang? Saya Novan. Kang, ini udah rame sekali, banyak rekan-rekan ojol beralih ke sel. Saya mau tahu Kang, untuk harganya ini yang biasa rekan-rekan ojol gunakan seri apa dan harganya berapa Kang? Untuk yang biasa ojol pakai ada yang bahan bakar sel super, itu di oktan 92, harganya di 15.400. Oke. Terus ada juga yang di atasnya yang oktan 95, itu bahan bakar V-Power, harganya di 16.130. Nah itu dia, itu jadi pertanyaan saya, kan sel ini pasti lebih mahal juga dibandingkan Pertamina. Kenapa ojol malah pindah ke sel gitu? Terus kemudian saya pernah pada satu masa memang ketika dulu juga saya selalu menggunakan menggunakan bahan bakar selalu dari sel. Alasannya apa? Ini terlalu personal, saya nggak mau cerita. Tapi saya selalu menggunakan, dan itu memang jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga di Pertamina. Tapi sekarang saya mulai mikir juga nih, dengan harga yang begitu tinggi ya,
kelihatannya pengen baliknya ke Pertamina, tapi begitu ke Pertamina kok tiba-tiba ada cerita bahwa kalau pakai Pertamina boros. Nah ini yang bermasalah menurut saya. Iya, itu kemarin juga sempat ya, yang di Jawa Barat itu ada teman-teman dari ITB juga kemudian menghitung dan mencoba meneliti masalah ini begitu. Tapi kalau kenyataan real di lapangan itu dari beberapa itu mengatakan Mas Herssu bahwa misalnya uang 300.000 dibelikan itu bensin di Vivo, Shell, dan kemudian juga di Pertamina, maka di Pertamina itu akan bertahan pemakaiannya hanya cukup untuk 4 hari dengan pemakaian yang sama begitu ya. Dan kemudian sementara untuk di bensin yang berasal dari Vivo dan juga dari Shell itu bisa bertahan sampai 6 hari. Saya tidak tahu kenapa ini kemudian jadi dipahami sebagai kebanyakan memang mengatakan demikian. Saya tanyakan ke anak saya, apakah betul demikian? Anak saya malah begini, saya tidak pernah beli di Shell, tidak pernah beli di Vivo, tapi saya selalu menyebutkan dia sebuah pom bensin, saya selalu berusaha untuk membeli di pom bensin ini, yaitu milik Pertamina. Karena pom bensin Pertamina yang lain, yang ada di Jakarta, itu beda Mas Herssu kualitasnya. Jadi gimana kamu tahu bahwa itu beda? Dia mengatakan bahwa tarikannya, jadi ketika kendaraan, mobil maupun motor itu kemudian ditarik, itu tarikannya berat. Padahal setelannya tetap sama. Ketika dia bensin habis, dikembali kepada pom bensin langganannya, sama-sama dari Pertamina, dan kemudian tarikannya enak lagi. Jadi ini artinya kalau saya menyimpulkan sih, ini ada sistem atau teknologi yang berbeda ya Mas Herssu, atau mungkin suppliernya berbeda gitu ya. Ada dua Mbak, kalau menurut saya ada dua hal ini. Satu, memang kualitas BBM-nya, dan itu kan berpengaruh terhadap apa tadi yang kemudian irit tidaknya itu kan gitu ya, dan berkaitan dengan tarikan. Yang kedua menurut saya ada kecurangan, itu bisa terjadi, bisa saja takarannya yang dikurangi gitu, tetap saja kan, dan ada pernah beberapa kali terjadi. Meskipun Pertamina kan sudah sejak lama mengkampanyekan yang dimulai dari nol itu ya. Saya kira kemungkinan menurut saya, dugaan saya dua itu. Satu, kalau tidak ada penyebab lain ya, satu ada kecurangan, yang kedua juga soal kualitas barangnya gitu. Nah yang lebih parah lagi kalau kita kemudian saya kira, tapi ini kan asumsi yang belum terbukti, tapi kita mari buka kemungkinan ya bahwa sebenarnya kualitas RON-nya itu ya tidak setinggi yang seperti diumumkan oleh Pertamina gitu. Ya, bisa juga terjadi semacam itu, Pak. Iya, betul. Itu bisa jadi sih Mas Herssu, karena yang dikatakan oleh para bapak ojol tersebut, RON dari Vivo yang hanya 89 dan sekarang harganya sudah naik lagi menjadi 11.600. Begitu, itu kan lebih rendah daripada RON Pertalite ya. Kalau tidak salah 90 ya RON-nya Pertalite itu. Dan tetapi ternyata malah lebih irit. Tarikannya juga lebih kencang atau akselerasinya itu lebih enak begitu. Dan kemudian akhirnya orang memilih Vivo itu karena itu Mas Herssu. Itu seperti yang ada di Bandung begitu ya. Malah warga itu menginginkan agar Vivo membuka outlet lagi, karena memang di daerah tersebut baru ada satu Vivo begitu. Nah, begitu juga yang ada di Tangerang misalnya, saya baca juga kejadiannya seperti itu. Kenapa mereka mengantri ya? Karena mereka lebih percaya, dan kemudian juga takarannya itu pas begitu. Dan kemudian yang lebih heran lagi, yang saya herankan tadi dikatakan ya bahwa di Shell itu sekarang sudah mulai ojol juga mengantri di sana, dan ternyata harganya di atas 15.000 dengan RON, memang RON-nya lebih tinggi lagi begitu ya. Tapi ojol kok memilih ke situ begitu ya, karena mungkin mereka merasa itu tadi irit, lebih lama, dan mereka menginginkan agar kendaraannya menjadi lebih awet, tidak rusak gitu ya untuk mesinnya. Nah, tapi satu hal yang saya kira ini dampaknya serius, bahwa satu, beban dari para pengemudi ojol ini makin berat gitu ya. Yang kedua, ini public distrust terhadap pemerintah, karena bagaimanapun Pertamina ini kan merupakan badan usaha milik negara, orang, dan ini cermin dari negara, jadi orang sudah mulai public distrust terhadap negara itu luar biasa besar. Nah, ini saya kira jangan dianggap sepele, fenomena-fenomena kecil semacam ini nanti begitu menjadi akumulasi, bertemu dengan berbagai problem lain terhadap pemerintahan, ini bisa terjadi ledakan yang sangat serius. Jadi saya kira penting untuk diwaspadai hal semacam ini, jangan dianggap cuman bercandaan dan kemudian dianggap enggak, itu cuman ini sajalah. Itu kalau orang nyebutnya mungkin bahasa gampangnya halu aja itu gitu. Saya kira kan enggak seperti itu ya Mbak Agi ya. Iyalah, ayolah perbaiki Pertamina. Ini kan milik kita bersama dari sejauh ini, kebanggaan kita, betul kebanggaan kita. Kalau seandainya
gaji dari komisaris dan juga direksinya itu bisa 3 miliar per bulan gitu. Masa untuk membenahi masalah ini itu harus viral dulu, harus disuarakan dulu, rame dulu, baru kemudian itu ditangani begitu. Yes. Oke, Mbak Agi, kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini ya, Mbak Agi. Cukup panjang perbincangannya karena memang banyak sekali topik yang harus kita bicarakan. Saya Heru Subun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap 0%.